Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ustazah? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pembelajaran kita kali ini bersama Ustazah Rati Novianti. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mengetahui sifat gas dan aneka wujud benda. Yang kedua, siswa mampu mengukur dan menimbang berat dengan menggunakan timbangan dan satuan baku. Ketiga, siswa mengetahui arti penting gotong royong dan memiliki hidup sederhana. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, marilah sama-sama kita simak video berikut. Anak-anak, hari ini kita akan mengenal benda gas. Untuk itu, simaklah tayangan berikut ini. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat, udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan 1. Mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan: 1. Kantong plastik bening. 2. Balon. Langkah-langkah percobaan: 1. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. 2. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. 3. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Percobaan 2. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan: 1. Benang secukupnya. 2. Balon 2 buah. 3. Sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan: 1. Tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. 2. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. 3. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. 4. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. 5. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. 6. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Simpulkan sifat benda gas. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Anak-anak, kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat.
Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat: timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Anak-anak, hari Minggu Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG, Liquefied Petroleum Gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakanlah satuan kilogram dan gram. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan untuk beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapi bagan berikut ini. Nah, mari kita lengkapi. Berdasarkan wujudnya, benda itu ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Memiliki sifat, benda padat itu memiliki sifat bentuk tetap. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya, sedangkan benda gas mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sekarang contoh-contohnya. Contoh benda padat itu meja, kursi, batu. Lalu contoh benda cair, air, kecap, minyak. Lalu contoh benda gas, ada udara, asap, oksigen, dan masih banyak lagi. Lakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Lokasi pengamatan, kalian mau mengamati di mana? Misalnya lokasi pengamatannya adalah di sekolah, atau misalnya di rumah, atau misalnya di kebun. Kalian bisa tulis. Lalu nama benda kalian tuh. Di sini saya akan mencontohkan lokasi pengamatannya, misalnya itu sekolah. Nah, nama bendanya banyak sekali kan. Benda-benda di sekolah itu ada kursi, ada rak buku, ada tempat sampah, ada buku, ada meja, ada peta, lalu ada apa lagi? Nah, kalian sebutkan. Lalu bahan pembentuknya. Kursi bahan pembentuknya adalah kayu.
Wujud kursi itu padat. Fungsinya untuk tempat duduk. Rak buku, bahan pembentuknya kayu. Wujud bendanya padat. Fungsi benda, tempat menyimpan buku. Tempat sampah, bahan pembentuknya plastik. Wujud bendanya padat. Fungsi bendanya tempat membuang sampah. Sekarang buku. Buku, bahan pembentuknya kertas. Wujud bendanya padat. Fungsi bendanya tempat membaca dan menulis, ya kan? Kalian bisa membaca dan menulis di buku. Lalu ada meja, bahan pembentuknya kayu, wujud bendanya padat. Kira-kira meja itu dibuat apa? Ayo, ada yang bisa tahu? Nah, kalian tulis. Lalu peta. Peta itu terbuat dari kertas, wujud bendanya juga padat. Nah, kira-kira peta itu dibuat untuk apa? Nah, fungsinya untuk apa? Kalian tulis sendiri. Itu contoh dari saya. Silahkan kalian melakukan pengamatan. Manfaat benda beraneka wujud. Menurut kalian, apa manfaatnya benda diciptakan beraneka wujud? Nah, kalian tulis di sini. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Ini adalah timbangan gantung. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Kalau saya tidak pernah. Kalau kalian gimana? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukan percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilogram dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Nah, ada yang bisa menjawabnya? Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 on. Nah, ini gambar 1. Lalu, gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Lalu, gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 on sama dengan 100 gram. Nah, di sini saya tidak membahas lebih mendalam. Saya akan membahasnya lebih mendalam pada subtema 3. Tentukan satuan berat yang tepat. Nah, satuan berat kan banyak ya teman-teman. Ada kilogram, ada gram, ada apa lagi? Nah, ton, ada kuintal. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan satuan berat yang tepat. Berat badan Udin adalah 30 apa? Biasanya berat badan itu biasanya apa satuannya? Ya, kilogram. Ibu membeli telur seberat 1 kilogram. Berat cincin ibu adalah 3. Ayo, ada yang tahu? Ya, 3 gram. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Nah, semisal kilogram itu terlalu banyak ya jadinya nanti kuenya. Lalu, ibu memerlukan bawang sebesar 100 gram untuk memasak. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Yang kedua, catat hasilnya di dalam tabel. Dan yang terakhir, urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Kalian tulis nama-namanya dalam tabel seperti ini ya. Namanya misalnya Siti, berat badannya adalah 30 kg. Lalu siapa lagi? Kalian tulis di sini ya. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan.
Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Wah, ini bagus. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, di sini banyak sekali kata-kata. Nah, kira-kira kata-kata mana yang termasuk hidup sederhana? Rendah hati termasuk atau tidak? Ya, rendah hati termasuk. Kalian bisa melingkarinya sendiri ya, teman-teman. Jelaskan pilihanmu di depan kelas. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, menurut kalian mengapa sikap sederhana itu perlu diterapkan? Kalian tulis dalam kotak di sini dan kalian utarakan di depan kelas. Nah, demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.